usia 37 tahun. Pekerjaanku seorang desain grafis. Aku memiliki dua orang istri. Yang pertama tinggal di Jogja, sedang istri kedua tinggal bersamaku di kota Magelang. Jatah kunjungan istri pertama aku lakuin setiap 2 minggu di akhir bulan di Kabupaten Magelang. Aku menetap di bagian kota madya dan menempati perumahan elit yang di sekelilingnya ada beberapa rumah warga yang sudah lama menetap. Di sanalah aku bisa mengenal Bu Susi, seorang wanita cantik yang memiliki suami kaya. Meski bekerja sebagai nakoda kapal, kekayaan suaminya tidak hanya bersumber dari satu tempat. Dia memiliki usaha perkebunan yang diolah oleh karyawan. Aku tahu itu dari cerita Bu Susi sendiri saat kami baru saja selesai pelekuk-pelekuk. Dan seperti apa kisahku dengan Bu Susi? Berikut kisah lengkapnya. Saat itu pagi hari, aku gak sengaja bertemu Bu Susi di warung tetangga saat mau beli rokok, dan kondisiku waktu itu sedang libur kerja. Sebenarnya kerjaku itu freelance, gak terikat waktu, tapi meski begitu, aku memanage jadwal kerja sesuai agenda yang kubuat sendiri. Ketika berpapasan, aku dan Bu Susi saling basa-basi, ngobrol sejenak, hingga akhirnya jadi lama, dan aku malah memperhatikan dia membeli sayuran. Banyak banget Bu belanjaannya, tanya aku ramah. Iya Gun, mumpung suami pulang, jadi aku mau masakin masakan yang enak, sahutnya sambil senyum-senyum. Wah, pasti Pak Joko senang dong, bisa dapat double. Double? Maksudnya apa ya? Dia heran. Hehe, udah gak usah dibahas. Oh iya, aku pulang dulu ya Bu, mumpung kopi di meja masih hangat, kataku seraya hendak berjalan. Tunggu dulu Gun, kita barengan ya. Aku takut lewat gang melati, ada anjing yang suka menggonggong. Takut betisku digigit. Bu Susi menghentikan langkahku seraya menunjuk betisnya. Warna benda yang putih dan padat serta mulus itu, darahku berdesir, tapi buru-buru kualihkan pikiran. Bu Susi sudah berlebihan. Sambil ngomong begitu barusan, dia memegang daftarnya hingga sebatas lutut. Ya sudah Bu, ayo kita barengan. Pak Joko gak cemburu kan? Hehe. Selorohku bercanda. Ya enggak lah, masa cuma jalan bareng aja cemburu. Ibunya sembari menenteng kantong belanjaan. Aku dan Bu Susi berjalan dengan jarak yang gak terlalu jauh, kurang lebih setengah meter. Aroma harum parfumnya membuat aku seperti terhipnotis. Diam-diam, aku cium wangi parfumnya itu. Sambil begitu, aku membatin, Pak Joko pandai juga nyari istri. Andai saja istriku seperti Bu Susi, pasti aku betah tinggal di rumah seharian. Ah, dasar, lelaki memang gak pernah cukup, batinku. Padahal istri-istri yang kumiliki gak ada yang kurang, semuanya cantik-cantik. Tapi jujur, Bu Susi orangnya lebih wow, mempesona pokoknya. Meski wajahnya gak secantik istriku, tapi ada aura yang membuatku jika melihatnya, aku jadi tertarik. Gun, Delia kalau pagi-pagi begini ngapain aja? Tanya Bu Susi kemudian.
ngajak ngobrol sambil jalan. Sama aja bu, masak dan beres-beres rumah. Oh iya, Pak Joko kalau pulang ke rumah ngapain aja dia bu? Sahutku bertanya. Ah, kayak kamu gak tahu aja Gun. Kalau pulang, dia langsung rindu pastinya. Terus, terus apa bu? Tanyaku penasaran. Ah, gak enak ngomongnya Gun. Aku malu. Gak usah malu bu, biasa aja. Kita kan tetangga. Kataku mulai memancing. Sebenarnya arah omonganku mau ngajak dia membahas ke arah itu. Tapi sepertinya aku kurang pandai memainkan kata-kata. Hehe. Oh ya Gun, tadi kamu bilang dapat double itu maksudnya apa? Dia menoleh ke arahku sesaat, lalu menatap ke depan lagi. Mendengar pertanyaan itu, aku tertegun. Tapi karena dari tadi ingin membahas masalah yang mengarah ke hal itu, maka aku menjawab. Double maksudnya begini bu, dapat makan enak sekalian dapat servisan juga tiap malam. Habis berkata begitu, aku langsung minta maaf. Takut Bu Susi tersinggung dan merasa gak nyaman. Kukira dugaanku benar, rupanya tidak. Malah Bu Susi menjawab begini. Kalau itu pasti Gun, sama kayak Delia, pasti ngelakuin hal yang sama. Jujur aja, ya kan? Tanyanya menatapku serius. Sedetik kemudian, tersenyum manis. Dibuat begitu, aku jadi semakin suka sama Bu Susi, hingga aku merasa ada sesuatu yang bereaksi di badanku. Sejurus kemudian, aku kaget apa yang kurasakan dilihat oleh Bu Susi. Dia memandang ke arah bawah. Matanya sedikit melotot, seperti orang yang menatap saudara tapi pangling. Namun sekejap pandangan matanya ia alihkan ke depan. Kenapa bu? Tanyaku pura-pura gak tahu. Oh, gak Gun, hehe, gak ada apa-apa kok. Pertanyaanku tadi, kenapa belum dijawab? Tanya Bu Susi kemudian. Pertanyaan yang mana? Yang kamu sama Delia, gimana kalau pas ketemu? Dapat servisan juga kan? Lagi-lagi aku dibuat deg-degan. Hehe, iya bu, Delia kalau lagi itu dia suka kayak, gimana ya bilangnya? Bu Susi pernah nonton film Amerika kan? Nah, kurang lebih kayak di film itu bu, ujarku sekenanya. Wow, berarti kamu hebat Gun. Hehehe, sebab kamu pandai bikin istrimu kayak di film itu. Aku jadi penasaran sama kamu Gun. Ucapnya berhasil membuat aku tersentak, tapi hanya dalam hati. Tapi sayang, belum sempat aku jawab, Bu Susi sudah sampai di depan rumahnya. Perasaanku jadi gantung, ibarat sesuatu yang belum tercapai kurai. Aku kecewa, nyesek. Ingin sekali kupancing Bu Susi dengan jawaban yang mampu membuat dia tergoda. Tapi keberuntungan belum berpihak. Kami berdua lalu berpisah. Aku pulang ke rumah dan langsung meminum kopi hangat yang sudah mulai dingin. Cerita barusan hanya secuil kisah awal mula ketika aku dan Bu Susi menjalani hubungan. Selanjutnya, aku dan dia semakin akrab dan semakin terbuka soal masalah pribadi. Kami sudah berani terang-terangan tanpa rasa canggung. Setiap hari kami bertemu di warung, selalu pula berbarengan. Hingga sampai 2 tahun kemudian, musibah menimpa Bu Susi. Pak Joko meninggoy dunia. Akhirnya Bu Susi hidup menjanda. Kukira hidup menjanda tidak membuat Bu Susi kekurangan, karena mantan suaminya meninggalkan banyak warisan. Ternyata tidak. Aku kaget mendengar ceritanya. Rupanya selama ini Bu Susi hanya istri keempat dari suaminya. Kekayaan sang suami jatuh lebih banyak
ke istri pertama dan kedua. Alhasil untuk menyambung hidup, Bu Susi membuka usaha kecil-kecilan, warung manisan di pasar, berangkat pagi pulang sore, begitu seterusnya. Kesibukan Bu Susi membuat aku rindu, hingga sampai di suatu malam aku bertandang ke rumahnya, silaturahmi. Tentunya aku melakukan itu diam-diam, jangan sampai tahu istriku. Aku dan Bu Susi mengobrol lama hingga saling curhat. Dari malam itulah aku tahu semua tentang hidupnya. Hidup bersama Pak Joko selama ini Bu Susi bahagia, dikaruniai 2 orang anak, dan Bu Susi usianya 34 tahun. Semua anaknya sudah sekolah di SD dan SMP negeri. Karena sudah lama akrab, Bu Susi berani terbuka dan menceritakan dia kesulitan membiayai sekolah anaknya. Hingga akhirnya aku tersentuh dan ingin membantu. Tapi sebelumnya aku bilang begini, aku siap membantu Bu, tapi ada syaratnya, ucapku seraya menatap bemper indah miliknya. Ditata begitu, Bu Susi menunduk malu-malu, lalu jawabnya, apa syaratnya Gun? Please bantu aku Gun. Dia memelas selalu menatap wajahku penuh harap. Jujur Bu Susi, selama kita bertetangga, aku suka dan mencintai Bu Susi. Jadi gimana Gun? Aku akan membantu keuangan Bu Susi, tapi apa Bu Susi mau menjadi kekasihku? Tanyaku terus terang tanpa basa-basi. Bu Susi diam sejenak sebelum akhirnya menjawab, aku juga suka sama kamu Gun, tapi aku sadar kamu suami orang dan aku gak mau merusak rumah tanggamu. Bagaimana kalau kita menjalin hubungan secara diam-diam? Apa kamu yakin bisa aman? Yakin, kita harus rapi. Baiklah Gun, kalau begitu aku siap. Oh, makasih Sus. Ucapku tak lagi memanggil ucapan ibu. Hingga dalam hitungan detik ke depan, aku dan Bu Susi mulai pelekuk-pelekuk. Dan setelahnya, ku transfer sejumlah uang yang dia inginkan. Makasih ya Gun, kamu baik sekali. Dia terharu. Iya, sama-sama sayang, tapi janji ya, kedepannya kita pelekuk-pelekuk gratis. Gak masalah, aku juga membutuhkan itu sayang. Apalagi selama menjanda, aku jarang mendapatkannya. Jawabnya tersenyum. Setelah itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat senang. Bisa mendapatkan hadiah dari tetanggaku sendiri. Ternyata gak susah jika ingin memiliki Bu Susi. Cukup ku kasih uang banyak dan sudah bisa kudapatkan. Kedepannya, aku dan Bu Susi terus menjaga hubungan. Namun aku gak mau menikahinya. Begini saja sudah cukup bagiku. Aku sadar yang aku lakukan ini salah, tapi aku terlanjur menyukainya.